Tonggak Luan kecil dari Kuansing, di tepian sungai Kuantan yang membelah pedalaman Riau. Suara tabuhan gendang dan sorakan penonton menjadi irama yang akrab di telinga masyarakat. Setiap tahun, Pacu Jalur digelar sebagai pesta rakyat yang mengakar kuat di budaya Kuantan Singingi. Bagi penduduk lokal, ini bukan sekadar lomba dayung, tetapi lambang kebanggaan, persatuan, dan warisan leluhur. Di antara hiruk-pikuk itu, muncul sosok kecil yang tiba-tiba mendunia. Ryan Arkandiha, bocah berusia 11 tahun yang dengan percaya diri menari di ujung perahu panjang sambil berdiri, tanpa jatuh, tanpa goyah. Ryan bukan atlet, bukan selebriti, bahkan belum remaja. Tapi aksinya di atas jalur perahu tradisional khas Pacu Jalur memikat mata dunia. Dalam video yang viral, ia tampak menari mengikuti irama gendang, berdiri tegak di ujung perahu yang tengah melaju cepat di atas air keruh sungai Kuantan. Badannya lentur, matanya tajam memandang ke depan, seolah-olah menjadi kompas semangat bagi para pendayung di belakangnya. Ekspresi wajahnya tidak dibuat-buat, hanya pancaran murni dari rasa bangga dan gairah berlomba. Itu spontan aja, ujarnya polos saat diwawancara oleh awak media. Nggak ada belajar atau latihan, cuma ikut irama gendang sama semangat abang-abang yang mendayung. Mata dunia tertuju ke Kuantan Singingi. Aksi Ryan memicu kehebohan di media sosial. Dalam hitungan jam, video dirinya tersebar luas, bukan hanya di Indonesia, tapi hingga ke Malaysia, Thailand. Bahkan netizen dari Eropa dan Amerika mulai ikut membahasnya. Berbagai komentar mengalir, dari yang kagum akan keseimbangannya, hingga yang heran bagaimana bocah sekecil itu bisa berdiri dan menari di ujung perahu yang melaju cepat. Beberapa konten kreator internasional bahkan membuat parodi dan fanart, menyebut Ryan sebagai The Aura Farmer, istilah yang muncul karena aura kepercayaan. Dirinya dianggap mendongkrak moral timnya. Fenomena ini kemudian populer dengan sebutan Aura Farming, sebuah istilah internet yang menggambarkan seseorang yang mampu menyemangati si tim hanya dengan kehadiran dan energinya. Namun, bagi Ryan, semua itu bukan soal viral atau populer. Ia hanya sedang menjalani peran yang telah lama diidam-idamkannya sejak kecil, menjadi Tonggak Luan, sosok simbolis di ujung perahu yang menandakan bahwa jalur sedang memimpin. Tonggak Luan bukan sembarang posisi, ia adalah simbol harapan, semangat, dan keberanian. Dan menjadi Tonggak Luan berarti berdiri di posisi paling rawan, paling sulit, sekaligus paling membanggakan. Darah Pacu Jalur yang mengalir. Ryan lahir dan besar di Desa Pintu Lobang Kari, sebuah desa kecil di Kecamatan Kuantan Tengah. Hidupnya tak jauh dari sungai. Sejak balita, ia sudah terbiasa melihat ayahnya mempersiapkan jalur untuk lomba. Ayah Ryan adalah mantan peserta dari tim jalur salah satu tim tangguh yang rutin ikut Pacu Jalur. Sedangkan kakaknya pernah menjadi Tonggak Luan sebelum beranjak remaja. Mereka berdua panutan saya. Waktu kecil, saya sering main di pinggir sungai. Kadang-kadang naik perahu, pura-pura jadi Tonggak Luan. Sekarang benar-benar bisa jadi seperti itu, kata Ryan sambil tersenyum malu. Ketika usianya menginjak 9 tahun, tim ayahnya membuka kesempatan untuk anak-anak desa yang ingin belajar jadi Tonggak Luan. Tanpa ragu, Ryan mendaftar dan mulai berlatih menjaga keseimbangan. Tapi seperti yang ia katakan, latihan hanya sekilas. Mayoritas keahliannya datang dari naluri dan kebiasaan. Ia tumbuh di atas air, terbiasa berdiri di atas perahu, dan secara alami mengembangkan insting menjaga keseimbangan. Tonggak Luan kecil, mimpi besar. Kini Ryan duduk di kelas 5 SD. Meski dikenal dunia lewat tariannya di ujung perahu, cita-citanya bukan menjadi penari, atlet, atau selebriti. Ia ingin menjadi tentara nasional Indonesia. Baginya, menjadi tentara berarti bisa melindungi orang-orang yang ia cintai, termasuk desa dan tradisinya. Saya suka lihat tentara di TV. Mereka gagah, tapi saya juga mau tetap ikut Pacu Jalur, kalau bisa sampai besar. Soalnya ini tradisi kami, harus dijaga. Ketika ditanya soal ketenarannya, Ryan hanya mengangkat bahu. Ia tak terlalu mengerti mengapa banyak orang dari luar negeri tertarik padanya. Yang ia tahu,
setiap kali naik jalur. Ia merasa bahagia dan bangga bisa membawa semangat untuk timnya. Kemarin pas saya nari, saya cuma ikut irama. Gendangnya makin cepat, jadi saya makin semangat. Gak mikir apa-apa. Tiba-tiba viral katanya. Ucapnya sambil terkekeh. Membawa nama daerah lewat tradisi. Pemerintah Kabupaten Kuantan. Singingi menyambut baik perhatian yang didapat dari viralnya Ryan. Mereka berharap ini bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan pacu jalur ke tingkat yang lebih luas. Tradisi yang telah berlangsung lebih dari 1 abad ini memang menjadi identitas kuat masyarakat Kuansing. Namun selama ini, gaungnya lebih dikenal secara lokal dan nasional saja. Ryan memberi kita pelajaran bahwa dengan semangat dan cinta pada tradisi, anak kecil pun bisa membuat dunia melirik. Ini waktunya kita angkat pacu jalur ke panggung dunia, ujar salah satu pejabat daerah dalam sebuah forum budaya. Di media sosial, muncul berbagai dukungan dan inisiatif warga untuk mempopulerkan pacu jalur, mulai dari lomba, desain merchandise toga luan, fanart Ryan, hingga video-video pendek yang mengangkat keindahan Kuansing dan Sungai Kuantan. Akhir sebuah awal. Bagi Ryan, semua ini hanyalah awal. Ia belum tahu kemana nasib akan membawanya. Tapi satu hal yang pasti, selama Sungai Kuantan masih mengalir dan semangat pacu jalur masih membara di hati warganya, ia akan terus berdiri di ujung perahu, menari, menantang arus, menyemangati tim, dan memberi harapan.